Apa yang akan terjadi ketika seorang wanita yang sederhana, yang selalu dihina dan direndahkan oleh keluarga suaminya, akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya? Di balik senyum yang terpaksa, di balik sabar yang terkadang memendam luka, dia akan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang bisa mengubah pandangan orang-orang tentang dirinya selamanya. Ini bukan hanya tentang menghadapi penghinaan, tetapi tentang menemukan kekuatan untuk berdiri tegak, menjaga harga diri, dan meraih kebahagiaan tanpa perlu persetujuan siapapun. Saksikan bagaimana keberanian seorang wanita untuk menunjukkan sisi lain dari dirinya mengubah segalanya. Akankah keluarga suaminya akhirnya menerima siapa dia, atau justru menyadari bahwa dia lebih dari yang mereka kira? Temukan jawabannya dalam perjalanan hidup yang penuh kejutan ini. Jangan lupa komen setuju jika kamu suka sikap Vera, atau komen mertua idaman jika kamu suka sikap mertua Vera. Suasana di rumah besar keluarga Andrian terasa seperti biasa, hangat, penuh dengan tawa dan percakapan, namun ada ketegangan yang tak tampak jelas. Rumah ini terletak di sebuah perumahan elit di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Berbeda dengan rumah-rumah besar lainnya di sekitar situ, rumah ini terlihat lebih mewah dengan taman luas dan kursi-kursi panjang di teras depan. Lampu-lampu gantung yang menghiasi ruang tamu menyala dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat. Namun, di balik kenyamanan yang terlihat, ada ketidaknyamanan yang merayap pelan, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Vera, seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana, menatap langit senja dari jendela ruang tamu. Ia duduk di sofa merah muda, mengamati beberapa tamu yang datang dan keluar dengan langkah mantap. Vera merasa sedikit canggung, meski tak tampak secara kasat mata. Keluarga suaminya, keluarga Andrian, selalu berhasil membuatnya merasa seperti orang luar. Suaminya, Andrian, duduk di dekatnya, berbicara dengan saudara-saudaranya. Wajah Andrian tampak tenang dan santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Vera mengenakan gaun simpel berwarna biru muda, cukup elegan namun tidak mencolok. Ia merasa seperti itu sudah cukup untuk acara seperti ini, namun di matanya, itu tidak pernah cukup. Ibu mertuanya, Siti, dengan sikap yang selalu penuh perhitungan, tampaknya melihatnya dengan cara yang berbeda. Siti mengenakan kebaya elegan yang berkilau, memperlihatkan status sosialnya yang tak terbantahkan. Bahkan, tanpa kata-kata, Vera tahu Siti tidak pernah benar-benar menerima keberadaannya di tengah keluarga ini. Saat acara dimulai, seluruh keluarga berkumpul di ruang makan yang luas, dikelilingi oleh hidangan mewah dan beragam kue tradisional. Vera duduk di meja besar, di antara suaminya dan ibu mertuanya. Ada beberapa perbincangan ringan yang mengalir, tetapi setiap kali Vera berbicara, komentar-komentar kecil yang merendahkan mulai muncul. "Aku dengar, Vera, kamu dulu bekerja di perusahaan kecil ya?" tanya Titi, saudara ipar Vera, dengan senyum yang tampaknya tak sepenuhnya tulus. "Pasti banyak yang harus kamu pelajari, ya, dari suamimu yang sudah berpengalaman." Vera tersenyum tipis, berusaha menahan perasaan yang mulai terperangkap dalam dadanya. "Ya, Titi. Saya belajar banyak dari suami saya." Namun, nada suara Titi yang merendahkan membuat Vera merasa semakin kecil. Ibu mertuanya, Siti, yang duduk di ujung meja, seolah ikut menambahkan ketegangan. Sesekali, Siti memberikan pandangan yang seakan mengukur apa yang Vera katakan dan bagaimana ia berperilaku. Siti yang sudah menikah dengan seorang pengusaha sukses dan memiliki anak-anak yang berpendidikan tinggi, tidak pernah benar-benar menyembunyikan perasaan terhadap Vera yang berasal dari keluarga lebih sederhana. Pada satu momen, saat hidangan utama disajikan, Siti berbicara dengan suara lembut namun penuh makna. "Andrian, kamu harus tahu, Vera mungkin belum benar-benar memahami bagaimana caranya bergaul dengan orang-orang seperti kita. Kami semua sudah terbiasa dengan lingkungan yang berbeda." Vera menunduk, menatap piringnya, dan berusaha untuk tetap tenang. Semua yang ada di meja ini, dari perhiasan emas ibu mertua hingga kebanggaan keluarga besar Andrian, mengingatkan Vera tentang betapa besarnya perbedaan yang ia rasakan. Namun, dia mencoba menahan diri. Menahan semua perasaan yang ingin ia ungkapkan, menahan semua kata-kata yang ingin keluar. Ibu mertuanya dan saudara-saudara suaminya tidak pernah benar-benar tahu betapa besar usahanya untuk tetap hadir dalam acara ini,
untuk tetap menerima perlakuan seperti ini. Vera mencoba berbicara, mengubah topik pembicaraan, berharap agar suasana bisa lebih ringan. "Sepertinya anak-anak Anda semakin pintar, Siti," katanya dengan suara yang lembut, berusaha menampilkan kesopanan. "Saya yakin mereka akan sukses besar." Siti tersenyum, tetapi senyum itu tampaknya tidak begitu menyenangkan. "Tentu, Vera. Anak-anak kami memang berpendidikan tinggi, seperti yang sudah diharapkan oleh keluarga kami." Kemudian, pandangan tajamnya beralih ke Vera. "Tapi kamu juga harus tahu, bukan semua orang bisa memahami cara hidup kita." Vera merasa tubuhnya kaku, dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan sakit hati yang berusaha ia sembunyikan. Apa yang mereka anggap cara hidup kita adalah jarak yang tak terjembatani. Ia merasa sangat kecil di antara mereka. Suaminya, Andrian, hanya mengangguk, seolah tidak menyadari ketegangan yang ada di antara mereka. Vera merasa terasingkan, seperti tidak memiliki tempat di sini. Namun, ia tetap menahan diri. Ia tetap tersenyum, menjaga kesopanan, dan mencoba untuk tidak membiarkan perasaannya terlihat. Itu yang selalu dia lakukan sejak pertama kali bertemu dengan keluarga Andrian. Ia tahu, jika dia menunjukkan perasaannya, apalagi marah, itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Tidak ada yang akan menghargai kesedihannya. Hanya ada kebisuan dan sikap acuh dari mereka. Waktu berbuka tiba. Seluruh keluarga berdiri untuk mengambil hidangan, dan Vera mengikuti langkah mereka. Ia mencoba untuk tetap bersikap baik, meskipun hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang tajam menusuknya setiap kali dia harus berhadapan dengan ibu mertua dan saudara-saudaranya. Mungkin mereka tidak akan pernah memahami latar belakangnya yang sederhana, dan Vera mulai merasa bahwa ia harus belajar untuk hidup dengan kenyataan itu. Malam itu, meskipun acara berjalan lancar, Vera merasa cemas dan kosong. Ia ingin segera pulang, ingin berada di tempat di mana ia tidak merasa seperti orang asing. Namun, ia tetap bertahan, menyelesaikan acara dengan senyum dan berbicara dengan sopan. Ketika semuanya selesai, keluarga besar itu mulai beranjak pergi. Vera berdiri, menggenggam tangan suaminya dengan erat, namun hatinya seakan kosong. Dengan langkah berat, Vera keluar dari ruang makan menuju mobil. Ibu mertuanya yang sedang berbincang dengan beberapa kerabat hanya melirik sekilas padanya, seakan tidak melihatnya. Andrian, suaminya, berjalan di sampingnya, namun tak banyak kata yang diucapkan. Vera tahu, meskipun dia bersama suaminya, dia tetap merasa sendirian. Saat mereka tiba di rumah, Andrian tersenyum lembut. "Aku tahu acara tadi agak berat kan?" tanyanya, melihat Vera yang tidak begitu berbicara. Vera mengangguk perlahan, namun tidak menjawab. Ia hanya merasa terlalu lelah untuk berbicara lebih banyak. Andrian mencium keningnya. "Maafkan aku, Vera. Aku tahu, mereka tidak pernah mudah untuk diterima." Vera mengangkat wajahnya, memaksakan senyum tipis. "Tidak apa-apa, Andrian," jawabnya pelan. "Aku baik-baik saja." Tapi di dalam hatinya, Vera merasa sangat jauh dari baik-baik saja. Hari-hari setelah acara buka puasa bersama di rumah keluarga Andrian terasa semakin berat bagi Vera. Meskipun awalnya ia mencoba untuk mengabaikan sikap dingin dari ibu mertua dan saudara-saudara suaminya, ketegangan yang ada tidak bisa dihindari begitu saja. Setiap pertemuan keluarga yang dihadiri Vera seakan menyiratkan perlakuan yang semakin merendahkan dirinya. Tidak hanya datang dari ibu mertua, tetapi juga dari kerabat-kerabat suami yang selalu punya cara halus untuk menyinggung latar belakang Vera yang sederhana. Hal ini perlahan-lahan mempengaruhi perasaannya, membuatnya semakin tertutup dan penuh dengan ketidaknyamanan. Beberapa minggu setelah buka puasa bersama, Vera kembali menghadiri sebuah acara keluarga besar di rumah orang tua Andrian di kawasan Depok, tepatnya di Jalan Raya Sawangan. Rumah itu lebih besar dan lebih mewah dari rumah keluarga suaminya yang lain. Vera, yang datang bersama Andrian, merasa tidak bisa sepenuhnya menikmati momen tersebut. Sejak masuk, ada rasa asing yang langsung menyergap dirinya. Ibu mertua dan saudara-saudara suaminya, yang sedang berkumpul di ruang tamu, langsung melontarkan obrolan ringan, namun setiap percakapan terasa menyudutkan dirinya.
Titi, adik ipar Vera yang berusia 28 tahun dan baru saja kembali dari luar negeri, langsung menyambut kedatangannya dengan senyuman yang tak sepenuhnya tulus. Wah Vera, kamu sekarang semakin pintar dalam berpakaiannya. Gaunmu kali ini sedikit lebih berkelas daripada yang biasa kamu pakai, kata Titi dengan senyum yang berusaha terlihat ramah, namun tatapannya sedikit mencibir. Vera terpaksa tersenyum. Terima kasih Titi. Saya hanya mengikuti tren saja. Titi dengan nada bercanda terus melanjutkan, kalau di luar negeri sih, tren itu mungkin akan terlihat keren, tapi kalau di sini belum tentu cocok. Kamu tahu kan, di sini ada standar tertentu soal penampilan. Vera menahan diri untuk tidak merespons. Ia tahu kalau Titi berbicara tentang status sosial, tentang betapa rendahnya Vera di mata mereka. Tidak ada yang mengungkapkan kata-kata itu secara langsung, namun setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka selalu mengarah ke sana. Ibu mertua, Siti, yang duduk di sudut ruangan, hanya mengawasi dengan tatapan yang tajam. Meskipun diam, Vera tahu ibu mertuanya juga berpikir hal yang sama dengan Titi. Siti tidak pernah merasa Vera berada pada level yang sama dengan keluarganya. Andrian, suaminya, seolah tak menyadari ketegangan yang melingkupi Vera. Ia tengah asyik berbicara dengan saudara-saudaranya yang datang dari luar kota. Meskipun sesekali Andrian menyapa Vera, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan bagaimana Vera diperlakukan. Vera mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan yang merendahkan. Setiap kali ia berbicara, kalimat-kalimat kecil dan sindiran-sindiran itu selalu datang. Pada acara makan siang, saat hidangan disajikan, keluarga besar Andrian duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan hidangan mewah. Vera duduk di sisi suaminya, namun ia merasa semakin terasing. Setiap kali ia mencoba berbaur, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dengan keluarga suaminya. Ibu mertuanya, Siti, yang sepertinya selalu punya cara untuk menunjukkan statusnya, memulai percakapan. Andrian, bagaimana pekerjaanmu sekarang? Apa kamu sudah cukup nyaman di perusahaan besar itu? Siti bertanya sambil menatap Vera yang duduk di sampingnya. Andrian dengan santai menjawab, ya, alhamdulillah, semua berjalan lancar. Vera juga sibuk dengan pekerjaan baru. Siti mengangkat alisnya dan memandang Vera dengan tajam. Oh, benar Vera. Aku dengar kamu sekarang sedang mencoba membangun usaha kecil, ya? Suara Siti datar dan penuh arti, seolah kata usaha kecil itu sendiri sudah menggambarkan rendahnya pencapaian Vera dibandingkan dengan keluarga besar mereka. Vera mengangguk, berusaha tetap tenang. Ya, saya memang sedang memulai usaha kecil ini. Semoga bisa berkembang lebih baik. Titi, yang duduk di sebelahnya, menambahkan, oh, usaha kecil ya? Tentu ya. Semua orang pasti ingin mencoba untuk punya usaha sendiri. Tapi mungkin akan lebih baik kalau kamu punya modal yang cukup. Kamu tahu kan, bagaimana pentingnya akses ke jaringan yang lebih besar. Vera menatap Titi, merasa terhina dengan kalimat itu. Saya mengerti, jawabnya dengan suara lembut, berusaha menahan emosi yang berkecamuk di dalam hati. Namun, Siti yang duduk di ujung meja langsung menimpali. Saya pikir, kalau kamu memang ingin sukses Vera, mungkin sebaiknya kamu cari cara untuk lebih mengenal orang-orang yang bisa membantu usaha kamu. Kalau hanya mengandalkan tenaga sendiri, bisa jadi sangat sulit. Komentar-komentar itu datang bertubi-tubi. Meskipun tidak ada yang langsung menghina Vera dengan kata-kata kasar, sindiran-sindiran itu tetap terasa menusuk, seolah setiap kata yang diucapkan Siti dan keluarganya adalah pengingat bahwa Vera hanyalah seorang wanita dari keluarga sederhana yang tidak pantas berada di dunia mereka. Hatinya terasa berat, namun Vera berusaha untuk tetap sabar. Ia tahu, jika ia mengungkapkan perasaannya, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk. Saat makan selesai, mereka berpindah ke ruang tamu untuk melanjutkan obrolan. Andrian mengajak beberapa saudara sepupu untuk bermain kartu, sementara Vera hanya duduk sendiri di sudut ruangan, memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Titi datang menghampirinya lagi, kali ini dengan senyum yang lebih lebar, meskipun Vera tahu senyum itu penuh dengan arti lain. Vera, aku cuma ingin bilang, kamu tahu kan, kalau keluarga besar Andrian itu punya standar yang tinggi.
Kadang, orang dari luar kota seperti kamu mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri, Titi berkata pelan, namun penuh arti. Vera menatap Titi dengan hati yang berat. Saya tahu, jawabnya tanpa ada emosi yang keluar dari suaranya. Titi mengangguk, seolah-olah memberikan pengertian yang lebih besar. Ya mungkin saja. Tapi ya, kamu harus tahu kalau ada beberapa hal yang gak bisa diubah. Kalau ingin diterima, kamu harus lebih tahu tempat. Titi beranjak pergi tanpa menunggu respons lebih jauh dari Vera, meninggalkannya dengan perasaan yang semakin terhimpit. Vera merasa semakin tertekan. Segala usaha untuk membuktikan dirinya seakan sia-sia. Ia tidak pernah bisa menjadi bagian dari mereka, tidak pernah bisa menghapuskan pandangan mereka yang selalu meremehkan. Bahkan suaminya, Andrian, yang seharusnya menjadi pelindungnya, sepertinya terlalu tenggelam dalam kehidupannya sendiri, tanpa menyadari perasaan Vera yang semakin terabaikan. Ketika acara berakhir, Vera merasa kosong. Ia ingin pulang ke rumah mereka di kawasan Bekasi, tempat yang meskipun sederhana, namun lebih bisa membuatnya merasa nyaman. Namun, di perjalanan pulang, suasana hatinya semakin kacau. Bahkan Andrian, yang berada di sampingnya, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Mereka mengendarai mobil dalam diam, hanya suara mesin mobil yang terdengar di sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah, Vera merasa semakin lelah. Ketika ia melangkah masuk ke dalam rumah, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa meskipun ia berada di rumah suaminya, ia tetap merasa sangat kesepian. Vera duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang terletak di kawasan Bekasi, sambil menatap jendela besar yang menghadap ke halaman kecil yang telah ditanami bunga-bunga berwarna cerah. Sudah beberapa minggu sejak acara keluarga besar di rumah orang tua Andrian, dan perasaan yang tidak kunjung hilang itu semakin menyesakkan dadanya. Ketegangan yang terus-menerus ia rasakan setiap kali bertemu dengan keluarga Andrian membuatnya mulai merasa tidak tahan lagi. Perlakuan mereka terhadapnya semakin jelas, dan Vera mulai merasa bahwa kesabarannya selama ini tidak dihargai. Lebih dari itu, ia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah benar-benar diterima oleh keluarga suaminya. Titik balik itu datang ketika, di malam yang sepi, Vera duduk merenung, memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Hari-harinya kini terasa hampa. Meskipun ia memiliki suami yang mencintainya, Andrian, Vera merasa semakin terisolasi. Bahkan di rumahnya sendiri, ia merasa seperti orang asing. Tidak ada yang benar-benar mengerti betapa kerasnya ia berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selama ini, ia selalu mencoba untuk menjaga perasaan orang lain, selalu tersenyum meskipun hatinya terasa perih. Namun, saat malam itu, ia merasa bahwa cukup sudah. Cukup sudah ia mengorbankan dirinya untuk mencari penerimaan dari orang lain. Setelah berhari-hari merenung, Vera membuat keputusan besar. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dihina secara diam-diam. Ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu bahwa keluarganya, terutama ibu mertua, selalu meremehkan dirinya. Selama ini, ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang mereka, tetapi malam itu, ia merasa ada dorongan kuat untuk bangkit dan membuktikan sesuatu yang besar. Pagi itu, Vera menghubungi beberapa kenalan bisnis yang sudah lama ia kenal, orang-orang yang sudah mempercayainya dan bekerja dengannya dalam beberapa proyek. Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah acara keluarga dan kali ini, ia tidak akan menyembunyikan siapa dirinya. Dengan penuh keyakinan, ia menyusun rencana untuk memperkenalkan bisnis yang selama ini ia jalankan tanpa sepengetahuan keluarga Andrian. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya jauh lebih dari yang mereka kira. Andrian, suaminya, yang saat itu sedang sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta, tidak tahu apa yang tengah dipersiapkan Vera. Vera tahu bahwa untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, ia harus melakukannya tanpa bergantung pada suami atau keluarganya. Ia ingin mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari siapapun, termasuk Andrian. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Vera memutuskan untuk mengadakan acara kecil di rumah mereka, yang lebih tepat disebut sebagai pesta kejutan. Ia mengundang beberapa orang penting dari dunia bisnisnya, orang-orang yang selama ini ia ajak bekerja sama dalam berbagai proyek.
Acara itu sengaja diatur agar hanya keluarga terdekat Andrian yang hadir, terutama ibu mertua dan saudara-saudaranya, agar mereka bisa menyaksikan dengan jelas bahwa Vera bukanlah seseorang yang mereka pikirkan. Tepat di tengah acara, setelah beberapa obrolan ringan, Vera berdiri di depan tamu-tamu yang hadir, menyapanya dengan senyuman tipis. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan, sebuah gaun hitam yang cocok untuk acara seperti itu. Wajahnya terlihat tenang, meskipun hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Selamat datang semuanya," kata Vera dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. "Saya senang bisa berbagi momen ini dengan kalian." Para tamu mulai memperhatikan, dan meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi, Vera tahu bahwa inilah saat yang tepat. Ia mengarahkan pandangannya ke ibu mertuanya, Siti, yang duduk di pojok ruangan dengan tatapan tajam. Dengan sedikit senyum, Vera melanjutkan, "Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan kepada kalian sesuatu yang saya banggakan, sesuatu yang mungkin selama ini belum kalian ketahui." Tiba-tiba, layar proyektor yang terpasang di sudut ruang tamu menyala. Gambar-gambar proyek bisnis yang dikelola Vera mulai muncul di layar, menunjukkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh sejak memulai usaha dari nol. Foto-foto yang memamerkan hasil kerja kerasnya dalam dunia bisnis, investasi properti yang ia kelola, hingga beberapa produk yang mulai dikenal luas, mulai diproyeksikan di dinding. Semua itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya istri dari Andrian, tetapi juga seorang wanita yang sukses dalam bisnisnya. "Ini adalah beberapa proyek yang saya jalankan," lanjut Vera dengan suara yang lebih tegas. "Saya memulai dari bawah seperti banyak orang, namun dengan kerja keras, saya bisa sampai di titik ini. Ini adalah hasil dari usaha saya sendiri, bukan karena saya bergantung pada siapapun, dan tentu saja, bukan karena saya memanfaatkan hubungan keluarga saya." Vera melihat reaksi di wajah ibu mertuanya. Siti terlihat terkejut, matanya terbuka lebar, sementara beberapa saudara ipar mulai terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Titi, yang biasanya tak segan-segan memberikan komentar sinis, kali ini hanya diam, memandangi gambar-gambar yang muncul di layar dengan raut wajah yang sulit dibaca. Vera tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, "Saya tahu, mungkin selama ini kalian menganggap saya hanya seorang wanita biasa, seseorang yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman yang memadai. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya lebih dari itu. Saya telah bekerja keras untuk mencapai apa yang saya miliki sekarang, dan saya bangga dengan pencapaian saya." Suasana ruangan tiba-tiba menjadi hening. Vera tidak bisa tidak merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ibu mertua, yang biasanya selalu berbicara dengan penuh keyakinan, sekarang hanya menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Vera menyadari bahwa ini adalah saat di mana ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang di ruangan itu bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tersenyum tipis, merasa lega meskipun seluruh tubuhnya masih terasa kaku karena ketegangan yang hadir dalam ruangan tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar dalam hidupnya, dan ia tidak akan mundur. Setelah beberapa menit, Vera kembali duduk, namun tidak ada satupun komentar dari keluarga Andrian. Mereka hanya saling berpandangan, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hanya suasana hening yang memenuhi ruangan, dan Vera tahu bahwa ia telah menunjukkan kepada mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Pesta itu berlanjut dengan suasana yang canggung, namun Vera merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk mendapatkan pengakuan, melainkan untuk menjaga harga dirinya. Setelah beberapa waktu, tamu mulai beranjak pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Vera duduk kembali di sudut ruang tamu, memandangi mereka yang sudah pergi dan menghela napas panjang. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Beberapa hari setelah acara yang telah mengubah segalanya, Vera masih merenung tentang pertemuan yang mengejutkan itu. Pesta yang ia adakan di rumahnya di Bekasi memang sukses besar dalam arti ia berhasil menunjukkan siapa dirinya, tetapi itu bukanlah tujuan sesungguhnya. Apa yang lebih membekas dalam dirinya adalah reaksi yang ia lihat dari keluarga Andrian, terutama dari ibu mertuanya, Siti. Setelah acara itu,
Vera merasa ada perubahan dalam sikap Siti yang lebih sering diam dan tidak lagi memberikan komentar pedas seperti sebelumnya. Namun, Vera juga tahu bahwa itu bukanlah penyesalan yang datang begitu saja. Mungkin itu hanya kekosongan, atau mungkin ia merasa malu karena apa yang baru saja terjadi. Hari itu, seperti biasa, Andrian keluar lebih pagi untuk bekerja. Rumah terasa hening, hanya suara mesin cuci yang terdengar dari dapur. Vera memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kecil yang sudah lama tertunda. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, ibu mertuanya. Tiba-tiba, ia merasa bahwa wanita itu akan datang menemuinya, entah untuk berbicara atau sekadar meminta maaf. Namun, Vera tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tepat setelah makan siang, Vera menerima telepon yang sudah ia duga. Itu adalah panggilan dari ibu mertuanya. Suara di ujung sana terdengar lembut, berbeda dari biasanya. "Vera, bisakah kita bicara sebentar?" Suara Siti tampak ragu, namun ada nuansa ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Vera merasa ada yang berbeda, tapi ia memilih untuk tidak terburu-buru membuat penilaian. "Ya tentu Bu Siti. Ada apa?" Vera menjawab dengan suara tenang, meskipun hatinya sedikit berdebar. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan yang datang setelah ia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan cara yang tak terduga. "Saya ingin berbicara denganmu, Vera." "Tentang kemarin," jawab Siti, suaranya semakin lembut. "Bisakah kamu datang ke rumah kami? Saya ingin meminta maaf." Vera terdiam sejenak. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu, tetapi tidak pernah ia bayangkan akan datang begitu cepat. Akhirnya, ia mengangguk, meskipun Andrian tidak ada di rumah. "Baik Bu, saya akan segera ke sana." Rumah keluarga Andrian terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu tidak sebesar rumah keluarga Siti yang ada di Depok, namun desainnya sangat klasik dengan taman yang rapi dan kolam ikan di belakang rumah. Vera berjalan menuju rumah itu dengan langkah pelan. Selama perjalanan, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Mengapa ibu mertuanya ingin meminta maaf? Apa yang sebenarnya ia harapkan dari pertemuan ini? Namun, Vera mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk berbicara terbuka, untuk mengakhiri rasa tertekan yang sudah berlarut-larut. Sesampainya di rumah Siti, Vera disambut oleh Siti yang berdiri di depan pintu. Wajah Siti terlihat berbeda dari biasanya. Tidak ada ekspresi angkuh yang biasa tampak di wajahnya, hanya keheningan dan penyesalan. "Vera, terima kasih sudah datang," kata Siti sambil membuka pintu lebar-lebar, memberi jalan untuk Vera masuk. Vera melangkah masuk dan duduk di ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh furnitur antik dan lukisan-lukisan besar yang menghiasi dinding. Ruangan itu tampak nyaman, tetapi juga memberi kesan jarak yang sulit untuk dijembatani. Siti duduk di seberang Vera, menatapnya dengan mata yang tampak penuh penyesalan. "Vera," Siti memulai percakapan dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Saya tahu selama ini saya telah banyak memberi komentar yang tidak pantas, bahkan mungkin menghakimi kamu tanpa tahu banyak tentang dirimu. Saya ingin meminta maaf untuk semua itu." Vera mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa permintaan maaf ini bukanlah hal yang mudah bagi Siti. Sebagai seorang wanita yang terbiasa dengan status sosial yang tinggi, meminta maaf bukanlah kebiasaan yang biasa ia lakukan. Namun, kali ini, ada keikhlasan dalam setiap kata yang diucapkan Siti. Vera merasa bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk berbicara tentang apa yang ia rasakan selama ini. "Bu Siti," Vera memulai dengan hati-hati, "saya memang tahu bahwa selama ini saya sering dipandang sebelah mata. Saya bukan berasal dari keluarga yang sama, dan itu membuat saya merasa terasing. Tapi saya ingin kamu tahu, saya selalu berusaha untuk menjadi bagian dari keluarga ini, walaupun kadang-kadang perasaan saya terluka." Siti mendengarkan dengan seksama, matanya sedikit memerah, menahan rasa yang muncul. Ia menghela napas, lalu berbicara dengan suara yang hampir berbisik, "Saya tahu, Vera. Saya sadar sekarang. Saya terlalu cepat menilai, dan saya menyesalinya. Kamu lebih dari yang saya kira, dan saya minta maaf jika selama ini sikap saya telah membuatmu merasa kecil."
Vera menatapnya dengan tenang, merenungkan kata-kata itu. Selama ini, ia berusaha untuk tidak membenci Siti, meskipun perlakuan ibu mertuanya seringkali melukai hatinya. Namun, pada saat itu, meskipun ia merasa bahwa permintaan maaf itu datang terlambat, ia tahu bahwa itu adalah langkah pertama menuju pemulihan hubungan mereka. "Saya menerima permintaan maafmu, Bu Siti," jawab Vera dengan suara lembut. "Saya tidak berharap harus selalu diterima atau diakui. Tapi saya hanya ingin dihargai seperti orang lain." Siti mengangguk pelan, menatap Vera dengan mata yang lebih lembut. "Kamu benar, Vera. Dan saya berjanji, saya akan berusaha lebih baik. Tidak ada lagi kata-kata yang merendahkan, dan saya akan lebih menghargai perjuanganmu." Vera hanya bisa mengangguk, merasa sedikit lega meskipun ada rasa yang masih tersisa. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi setidaknya ada perubahan yang dimulai. Mungkin ini adalah awal dari pemulihan hubungan mereka yang telah lama terkoyak oleh prasangka dan sikap egois. Percakapan berlanjut dengan lebih santai setelahnya, namun ada kesunyian yang tetap mengisi udara di antara mereka. Vera merasa bahwa pertemuan ini telah membuka pintu untuk sesuatu yang lebih baik. Ia tidak mengharapkan perubahan besar dalam satu malam, tetapi ia merasa bahwa langkah kecil ini mungkin akan membuat semuanya lebih baik ke depannya. Setelah beberapa saat, Vera memutuskan untuk meninggalkan rumah Siti. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, Siti menatapnya dengan senyum yang lebih tulus. "Terima kasih sudah datang, Vera. Saya harap kita bisa mulai memperbaiki hubungan ini," kata Siti, sambil memberikan pelukan singkat. Vera membalas pelukan itu dengan lembut, merasa ada sesuatu yang ringan di dadanya. Meskipun belum ada kepastian, ia tahu bahwa hari itu adalah titik awal dari perubahan. Ia keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk, tetapi dengan keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Sebelum meninggalkan rumah Siti, Vera berhenti sejenak di depan pagar, menatap rumah besar itu. Semua yang ada di dalamnya, furnitur mewah, perhiasan yang berkilau, dan segala kemewahan yang tampak, ternyata tidak membuat Siti merasa bahagia. Mungkin, seperti dirinya, ibu mertuanya juga membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang status sosial, tetapi tentang bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dengan langkah yang lebih mantap, Vera melangkah pergi dari rumah itu, membiarkan angin sore meniupkan rasa baru yang lebih ringan di dalam hatinya. Hari itu terasa cerah meskipun udara pagi di kawasan Cikarang, tempat tinggal Vera dan Andrian, terasa sedikit lembab. Vera duduk di meja makan kecil yang terletak di dapur rumah mereka, sambil memandangi cangkir kopi yang hampir habis. Rumah yang mereka tempati, meskipun sederhana dibandingkan dengan kediaman keluarga Andrian, telah menjadi tempat yang penuh dengan kenangan dan kebahagiaan bagi Vera. Ia tahu bahwa ini adalah rumah yang dibangun dengan kerja keras, tanpa memikirkan penilaian orang lain. Andrian, suaminya, sudah berangkat lebih pagi menuju kantornya di Jakarta. Biasanya, setelah berangkat kerja, Vera akan menikmati beberapa jam tenang di rumah sebelum melanjutkan pekerjaannya. Namun, hari ini, ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang bergulir di dalam dirinya. Ada perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan bahwa ia tidak lagi perlu mencari pengakuan dari siapapun, bahkan dari keluarga besar suaminya. Keberanian yang ia tunjukkan beberapa minggu lalu, saat ia mengadakan acara di rumah untuk memperkenalkan bisnisnya, kini mulai membawa dampak yang berbeda. Meskipun ia tidak pernah berharap permintaan maaf atau pengakuan dari keluarga Andrian, ia merasa bahwa langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar. Semakin lama, ia semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan atau ucapkan. Sejak pertemuan dengan ibu mertuanya, Siti, beberapa hari lalu, ada sesuatu yang berubah. Vera merasa lebih ringan, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sempurna. Namun, permintaan maaf yang tulus dari ibu mertuanya membuat Vera merasa bahwa ia bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan siapa dirinya. Ia tidak perlu lagi mengejar penerimaan dari orang-orang yang tidak pernah bisa memahami dirinya. Keberaniannya untuk berdiri tegak dan memperkenalkan sisi lain dari dirinya, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Vera berdiri dan berjalan menuju ruang kerja kecil di rumah mereka. Ruangan itu sederhana, dengan meja kayu tua yang sudah sedikit usang, serta rak buku yang berisi berbagai buku tentang bisnis dan pengembangan diri. Di atas meja itu tergeletak beberapa dokumen terkait dengan proyek terbaru yang sedang ia jalankan. Ia sudah cukup lama menjalani bisnis properti yang dimulai dengan modal kecil, namun seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut semakin berkembang. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah yang ia ambil dalam dunia bisnis, ia lakukan dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang adalah hasil dari kerja keras, dan itu membuatnya lebih bahagia daripada segala pengakuan yang bisa diberikan orang lain. Di tengah kesibukannya, Vera mendapat telepon dari Titi, adik ipar Andrian. Titi yang sejak awal selalu berkomentar tentang latar belakang sederhana Vera, kini tampak berbeda. Ia merasa canggung, bahkan sedikit ragu saat menelepon. "Vera, apakah kita bisa bicara sebentar?" Suara Titi terdengar sedikit gugup di ujung sana. Vera mengangkat alis. "Tentu, Titi. Ada apa?" tanyanya, tetap tenang meskipun sedikit heran dengan sikap Titi yang berubah. Aku ingin minta maaf," kata Titi setelah jeda panjang. "Aku tahu, selama ini aku banyak menghakimi kamu, bahkan tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Maafkan aku kalau aku membuatmu merasa tidak nyaman." Vera terdiam sejenak. Kata-kata itu datang begitu saja, membuatnya sedikit terkejut. Namun di dalam hatinya, ia merasa tidak ada yang perlu dimaafkan. Titi hanya salah mengerti dan mungkin juga terlalu terpengaruh dengan pandangan keluarganya. Namun, Vera merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memberi pemahaman, bukan untuk membalas atau mencari pembenaran. "Tidak perlu minta maaf, Titi," jawab Vera dengan lembut. "Kita semua punya cara pandang masing-masing, dan aku juga tidak berharap kamu mengerti semuanya. Yang penting sekarang, kita bisa saling menghormati." Titi terdiam sejenak. Mungkin itu bukan yang ingin ia dengar, tetapi kata-kata Vera membuatnya merasa sedikit lebih lega. "Terima kasih, Vera. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, tapi aku senang kamu bisa mengerti," kata Titi, suaranya terdengar lebih ringan. Setelah percakapan itu berakhir, Vera merasa ada sedikit rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan dengan keluarga Andrian, meskipun tidak selalu mudah, akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Ia tidak perlu memaksakan diri untuk diterima. Apa yang terpenting adalah ia bisa tetap menjaga harga dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sementara itu, di luar rumah, langit mulai berubah warna. Matahari sore menyinari rumah mereka dengan cahaya yang lembut, menciptakan suasana yang damai. Vera melangkah keluar dan berdiri di depan halaman rumah. Taman kecil yang ada di depan rumah itu sudah mulai dipenuhi dengan bunga yang ia tanam beberapa waktu lalu. Meskipun bunga-bunga itu masih muda, Vera merasa bangga melihatnya tumbuh dan berkembang. Sama seperti dirinya, ia merasa bahwa ia juga sedang tumbuh, tidak hanya secara bisnis, tetapi juga sebagai pribadi. Andrian pulang lebih awal hari itu. Ia masuk ke rumah dengan wajah ceria, dan setelah meletakkan tas kerja di atas meja, ia mendekati Vera yang sedang berdiri di dekat jendela. "Kamu kelihatan lebih cerah hari ini," kata Andrian, tersenyum lebar. Vera menoleh, dan senyuman itu muncul begitu saja di wajahnya. "Aku merasa lebih baik, Andrian," jawab Vera dengan lembut. "Aku merasa seperti aku sudah bisa berdamai dengan diriku sendiri." Andrian mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti perubahan besar dalam diri Vera, namun ia merasa senang melihat istrinya lebih bahagia. "Aku senang mendengarnya," katanya dengan tulus. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan kecil mereka, menikmati makan malam sederhana yang dimasak Vera. Suasana di rumah terasa hangat, tanpa ada ketegangan seperti dulu. Vera merasa bahwa meskipun segala sesuatu tidak selalu berjalan mulus, ia kini bisa menikmati hidupnya dengan lebih tenang dan percaya diri. Vera tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencari pengakuan atau persetujuan dari orang lain, tetapi tentang mencintai diri sendiri dan tetap setia pada nilai-nilai yang diyakini.
Ia tidak membutuhkan pengakuan dari keluarga Andrian atau siapapun untuk merasa lengkap. Yang terpenting adalah ia bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginannya, dengan penuh keberanian dan harga diri. Ketika malam tiba dan mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, Vera merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil telah membawanya ke tempat yang lebih baik, ke tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus takut dihina atau dihakimi oleh siapapun. Dengan langkah yang lebih mantap, Vera menatap masa depannya dengan penuh harapan, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari dunia luar.